Hall Akbar Al-Fitrah Kedinding Surabaya pada Sabtu malam dan Ahad pagi 6 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 dan 25 Januari 2026 bertempat di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan dengan seksama Mau'izatul Hasanah pada kesempatan yang mulia ini yang akan diaturakan ala fadilatikum wa ulumikum. Falyatafadhal Kiai Haji Abdul Azim Al-Khalili dari Bangkalan, Madura. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du, hadratul mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wa alal akhas saliran sembolja hadratul habib Mustafa Al-Jubri wa hadratul mukarram hadratul habib Al-Habib Muhammad Al-Attas wa hadratul habib Al-Habib Mustafa ibn Abdullah Al-Haddar wa hadratul mukarram hadratul habib Al-Habib Muhammad Haidar ibn Ahmad Al-Idrus wa hadratul habib Al-Habib Salim ibn Aqil Baharun wa hadratul habib Al-Habib Isa ibn Aqil Baharun wa hadratul habib Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi wa hadratul mukarram Asy-Syaikh Riyad
juga tak ketinggalan kurubatan kaula sedaja Agus Muhammad Kusai Ibn Syaikhina Asrori, juga Agus Muhammad Usman Ibn Syekhona Asrori, sedaja sesangat boten kaula amul yakin tak langkung kula sekapra sebiasa bahasa Madura menabi lainna takok gereh takok ijo-koco mak kadik kadir. Para hadirin, para hadirat jamaah al-khidmah, khususnya para imam khususi, semua yang saya hormati. Pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di suatu majlis yang insya Allah penuh dengan rahmat, maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khol dari para masyayikh guru kita semua, terutama Mbah Sindu Yoyo ya, Sindu Joyo, juga semua ahli kubur. Semoga perkumpulan ini membawa berkah dan bisa bersambung pada semua para masyayikh kita, terutama Syekhona Usman Al-Ishaqi dan Syekhona Muhammad Asrori Al-Ishaqi. Sebab para ulama kelak di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipersilakan untuk masuk surga sebelum memberi syafaat kepada siapa yang perlu diberi syafaat, kepada siapa yang perlu diberi pertolongan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, "Idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu ta'ala lil 'abidina wal mujahidina fi sabilillah udkhulu al jannah." Ketika hari kiamat datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap semua orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang berperang membela agama Allah. Allah taala memerintahkan udkhulu al jannah, ayo kalian semua masuk ke surga. Setelah para ahli ibadah dan orang-orang yang berperang membela agama Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga, semua masuk ke surga. Para ulama karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga, kemudian para ulama matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabbi, bi fadli ilmina abadu wa jahadu." Ya Allah, mereka semua orang yang ahli ibadah, semangat dan benar cara beribadah. Begitu juga orang-orang yang berperang, semangat untuk berperang. Semua itu bi fadli ilmina, karena mendapatkan ilmu dari saya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan kepada para ulama, antum indi ka ba'di malaikati. Antum kalian semua indi menurut saya, kata Allah, ka ba'di malaikati, sama halnya sebagian dari malaikat saya, yaitu para malaikat yang bisa memberi syafaat. Oleh karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama diperintahkan, isfa'u tusyafa'u. Ayo kalian semua minta izin untuk memberi syafaat kepada siapa yang kalian mau beri syafaat. Setelah itu para ulama memberi syafaat. Fayashfa'una, maka para ulama tadi memberi syafaat, memberi pertolongan terhadap orang-orang yang perlu ditolong, yang perlu diselamatkan, ya termasuk anak cucunya, termasuk para santrinya. Dari itu semoga kita semua barokahnya hadir ke kholnya para guru kita semua ini, sampai kelak di akhirat kita diakui sebagai santrinya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya muliakan, setelah para ulama ini memberi syafaat, memasukkan dan menyelamatkan semua orang-orang yang perlu diselamatkan, ini para ulama tidak langsung masuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan ibarat summa, jadi tidak menggunakan fayadkhulunal jannah, tidak, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa yadkhuluna. Artinya setelah para ulama memberi syafaat kepada para santrinya, kepada anak cucunya, ini tidak langsung masuk, tapi masih menunggu apakah benar-benar sudah selamat semua orang-orang yang perlu saya beri syafaat. Baru setelah itu fayadkhulunal jannah, setelah itu masuk sendiri. Jadi para ulama ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan masuk ke surga sebelum memberi syafaat kepada siapa yang perlu diberi syafaat. Semoga kita semua yang hadir ini kelak ditunggu oleh para masyayikh di pintu surga, sehingga kita semua menjadi orang yang selamat. Amin amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalau amal yakin adik-adik saya matur bulan itu tak pernah bagi wonten saya boten ngertos dirasa. Para hadirin yang saya muliakan, kita semua seperti yang telah disebutkan, yaitu dalam acara Zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu dalam rangka khol dari para masyayikh, khususnya yaitu masyarakat di sini, lebih khusus lagi yaitu Mbah Sindujoyo. Sekarang apa tujuan dari mengadakan khol dari para masyayikh, khol dari para almarhumin? Saya pernah membaca dalam satu kitab, yaitu kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Di sana dikatakan tujuan mengkholi orang meninggal dunia, yaitu tujuan dari ziarah ke kuburan, ini ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu imma litadzakkuril mauti wal akhirah, untuk mengingatkan kita bahwa kita semua ini akan meninggal dunia dan akan kembali menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk manfaat yang kembali kepada kita yang hadir ke kholan, yaitu agar kita semua ingat kalau kita ini akan meninggal dunia. Kalau kita sudah mendapatkan hikmah yang pertama ini, yaitu agar kita ingat kalau kita ini akan meninggal dunia, maka paling tidak kita akan ingat dan akan berhati-hati. Kalau kita berhati-hati hidup di dunia ini, maka kita akan selamat sehingga kelak sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan Islam. Amin Allahumma.
Dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita hidup di dunia ini, oleh Rasulullah digambarkan bagikan orang yang berjalan di jalan raya. Suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, itu sepupu misananya, sepupu dari putra dari sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bersabda kepada sahabat Abdullah bin Abbas dengan memegang baunya, pundaknya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, hiduplah kamu di dunia ka'annaka, seakan-akan kalian gharibun, orang yang mengembara. Jadi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang hidup di dunia ini disuruh jadikan seakan-akan ada di tempat pengembaraan. Kalau kita masih dalam tempat pengembaraan, ini tidak mungkin selamanya, mestinya akan pulang ke rumahnya lah. Lah begitu juga kita hidup di dunia ini sementara, kelak akan kembali ke rumah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyediakan semua hambanya dua tempat, rumah yang satu ada di surga dan yang satu lagi ada di neraka. Ini semua orang, semua manusia oleh Allah Ta'ala disediakan dua tempat, baik itu orang Islam atau orang kafir. Semua ini sudah disediakan dua tempat, yang satu di surga, yang satu di neraka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ahadin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun finnar. Tidaklah setiap manusia melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan dua rumah. Yang satu yaitu kaplingan di surga, yang satu kaplingan di neraka. Baitun fil jannah, satu rumah di surga, wa baitun finnar, dan satu lagi yaitu disediakan di neraka. Para hadirin yang saya muliakan, dari itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu diteruskan, kalau ingin sampai ke rumah dengan keadaan selamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap sahabat Abdullah bin Abbas, au abiru sabilin, kamu hidup di dunia jadikan seperti halnya orang yang berjalan di jalan raya. Bagaimana kita kalau ingin selamat berjalan di jalan raya, mau pulang ke rumah, ya tidak boleh tidak, kita harus mengikuti aturan yang ada di jalan. Nah, begitu juga kita kalau ingin kembali ke rumah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, sehingga tidak kesasar pulang ke rumah yang disediakan di neraka. Makanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan kita atau hidup di dunia ini jadikan seakan-akan kita berjalan di jalan raya. Jadi kita supaya selamat berjalan di jalan raya, bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengikuti rambu-rambu, mengikuti aturan yang ada di tengah jalan. Para hadirin yang saya muliakan, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul nahbitu minha jami'ah, turunlah kalian Adam dan Hawa dan anak cucumu
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarat jamak. Qul nahbitu, bukan qul nahbito, tapi Allah taala mengatakan qul nahbitu, turunlah kalian semua. Lah siapa di surga kok dikatakan qul nahbitu, kok ndak qul nahbito? Sedangkan di surga itu yang ada kan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nahbitu? Ini katanya tafsir Jalalain, itu ditafsiri qul nahbitu ay antuma wa mashtamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Turunlah kamu Adam dan Hawa dan anak cucumu yang ada di punggungmu. Siapa? Yaitu termasuk kita semua ini. Makanya bisa kita dikatakan aslinya penduduk surga. Makanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hidup di dunia seakan-akan kamu orang yang yang mengembara. Melihat dohirnya ayat itu bukan sekedar mengembara, memang bukan seperti mengembara, memang mengembara. Sebab aslinya kita semua ini penduduk surga. Makanya Allah Ta'ala mengatakan qul nahbitu minha jami'ah. Tapi katanya Allah, jangan khawatir kamu Adam dan Hawa dan semua cucumu, anak turunmu bisa akan kembali ke surga. Kapan itu? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apabila datang petunjuk dariku, apabila kamu mengikuti, la yadhillu wa la yashqa, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi dua itu ayatnya itu. Yang pertama dikatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau orang itu mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau kalian semua mengikuti petunjukku, artinya petunjuk bagaimana? Larangan dijauhi, perintah dilaksanakan. La yadhillu, maka kalian semua tidak akan tersesat. Artinya bisa kembali ke rumah yang disediakan kelak di surga. Wala yashqa, dan kamu tidak celaka. Artinya masuk surga langsung tanpa berhenti di neraka dulu. Sebab orang masuk ke surga itu bermacam-macam. Ada orang yang tidak bisa masuk surga sama sekali. Siapa? Orang yang meninggal dunia tanpa membawa iman dan Islam. Mustahil ini akan masuk ke surga. Kalau memaksa bisa, tapi kapan? Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya sama sekali tidak mungkin bagi orang yang meninggal dunia tanpa membawa iman akan masuk surga, mustahil. Yang nomor dua yaitu orang yang masuk surga tapi masih berhenti ke neraka. Siapa itu? Yaitu orang yang meninggal dunia dengan membawa iman tapi masih banyak dosanya. Ini benar nanti masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Karena membawa karcisnya surga, yaitu iman yang dibawa sampai mati. Jadi iman yang dibawa sampai mati ini menjadi tiket atau karcis untuk bisa masuk ke surga. Tapi walaupun sudah membawa iman, tapi masih banyak dosanya, tetap sebelum masuk ke surga masih dibersihkan dulu di neraka. Yang nomor tiga yaitu orang yang masuk surga langsung tanpa berhenti ke neraka. Siapa? Yaitu orang yang meninggal dunia membawa iman dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita termasuk golongan yang nomor 3 itu, yaitu meninggal dunia dengan membawa iman dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Termasuk yang bisa menghapus dosa sehingga kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni dosa-dosanya, yaitu mulazamatul dzikri, mendawami atau melanggengi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, lakini mautakum la ilaha illallah." Abu Hurairah, suruh apa? Ya Aba Hurairah, Abu Hurairah, lakinu atau lakinil mauta, talkinilah orang yang akan meninggal dunia yang dalam keadaan sekarat, la ilaha illallah, suruh baca la ilaha illallah. Fa innaha tahdimud dzunub, kata Rasulullah. Fa innaha, karena kalimat la ilaha illallah, tahdimu itu bisa menghancurkan az-dzunuba, az-dzumuda, dan dosa-dosa yang banyak. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita mulazamah untuk zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Setelah itu Rasulullah, sahabat Abu Hurairah matur, wa hadza lil mauta. Ini kalau dibacakan untuk orang yang meninggal dunia. Kalau kagak orang hidup bagaimana? Fa kaifa lil ahya? Bagaimana kalau yang membaca itu, kalau dibaca oleh orang-orang yang hidup? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ahdamu wa ahdam. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah penikah sangat menghancurkan terhadap dosa-dosanya orang yang masih hidup. Jadi kalau orang yang mau meninggal dunia dituntun dengan membaca la ilaha illallah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca oleh orang hidup, lebih-lebih katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat 5 waktu. Ya sekarang ketepaan bulan Rejab, yaitu bisa dikatakan hari ulang tahun sholat 5 waktu sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertanya kepada para sahabat, tang sahabat, bagaimana umpamanya ada orang mempunyai rumah, terus di depan pintu rumahnya itu ada sungai besar luar biasa. Lah orang yang mempunyai rumah itu setiap harinya mandi 5 kali. Saya sekarang tanya, kira-kira orang yang mempunyai rumah itu masih adakah kotor-kotornya badannya? Para sahabat menjawab, wah, tidak mungkin ya Rasulullah, bersih semua, tidak ada kotorannya. Wong setiap hari mandi 5 kali, sebelum kotor badannya, belum berkeringat badannya sudah mandi lagi. Tidak mungkin ada kotornya, Rasulullah bersih itu. Setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka matsalus shalawatil khamsi." Itu gambaran dari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu para ulama tiap bulan Rajab mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di mana-mana tempat. Ini tujuannya agar kita perhatian terhadap sholat yang 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu bisa menjaga iman kita semua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, tarikus sholat mamkut wa ala ghairil islami yamut. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, mamkutun itu dimurkai oleh Allah.
Yang paling khawatir wa ala ghairil Islam yamut, dan mengkhawatirkan matinya tidak membawa iman, artinya mati kafir. Jadi sholat itu kalau dikerjakan bisa menjaga iman kita semua sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Yang kedua yaitu sholat itu menghapus terhadap susah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan orang mempunyai rumah, kemudian di depan pintunya dekat, itu ada sungai besar, dan orang yang mempunyai rumah itu mandi 1 hari 1 malam 5 kali. Artinya dosa-dosanya orang yang menjalankan sholat 5 waktu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 ini sampean bisa dikerjakan. Zikir, membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir itu bisa menghapus dosa, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sholat 5 waktu kalau bisa laksanakan dengan berjamaah, karena sholat 5 waktu itu termasuk ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya muliakan, kiranya ini yang bisa yang kita sampaikan, semoga walaupun sedikit semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil